Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Waduh, aku masih ngantuk. Gila, kemarin itu rekor. Aku live stream sampai jam 2 pagi, Pak. Wih, gila. Itu dari jam 10, agak telat sih. Kan aku udah bilang juga jam 10-an. Itu masalahnya kan kan pakai timer kan, aku 1 jam, nanti kalau ada yang nyawer nambah waktunya dan sebagainya. Tahu-tahu aku lupa ngidupin timernya, jadi gila, kemarin udah rahangku kayak mau lepas, kayak kaku gitu, hampir kram. Terus tadi pagi aku bangun tidur tenggorokan terasa sakit, langsung minum air yang banyak lagi. Wih gila, kemarin seru banget. Sampai jam 2 Pak, sampai terus setengah lilin. Oke, ini seperti yang kemarin aku bilang, aku akan usahakan banget supaya bisa bikin konten tiap hari. Kalaupun nggak bisa bikin konten tiap hari, paling nggak bisa diganti dengan live stream. Aku untuk live stream aku target sih biar bisa seminggu minimal 2 kali live streaming. Tapi kita lihat ini ya, lihat situasi dan kondisi ya. Cuma karena kayak kemarin sambutannya bagus, yang nonton itu sampai 1000-an kan, ya kita semangat juga ini kan live stream. Bayangkan kalau kalian cuap-cuap live stream nggak ada yang nonton kan males juga kan. Oke, itu curcol itu beda. Nah sekarang aku mau masih seputar transfer ini. Ada yang sudah deal gitu loh. Pertama kita lihat ini dulu. Skriniar and Scamacca, kan kita sama-sama tahu ya. Scamacca ini sekarang Sassuolo lagi maruk banget. Gila, Scamacca dihargai 50 juta euro. 50 juta untuk pemain sekelas Scamacca. Hello. Itu Joaquin Korea aja, itu kita ambil 35 juta. Jadi itu levelnya kelihatan kan beda. Korea itu kan karena ini aja, karena apa? Cedera aja, tapi aslinya itu gacor banget bro. Kita lihat musim depan kalau Korea nggak dijual, karena katanya ini Marseille mau ambil si Korea. Coba kalau musim depan Korea masih di Inter, saksikan bersama-sama. Ini Scamacca 50 juta. Nah, ini Skriniar kan kemarin ditawar 60 juta. Itu kan harga pasarnya dia, ditolak juga. Bahkan ditolaknya mentah-mentah. Ini kayaknya 70, bisa 70 lebih lah kok Skriniar ini. Cuma tinggal 1 musim loh. Aduh, aku terus terang aja sudah siap-siap say goodbye bro. Sudah pesimis banget aku. Skriniar akan bertahan. Masalahnya bukan sekedar tertarik aja PSG, tapi Skriniar adalah target utama PSG. Gila, PSG ini belum punya pelatih tapi udah jor-joran belanja pemain. Kita lihat aja. Ini yang lucu, di bawahnya ada yang komen. Ini Zambrota nama akunnya yang komen, pasti anak Juve ini. Skriniar's contract expires next summer. If they really think they can get 80 million for him, they're deluded. But it's Inter, so delusion is strong possibility. Jadi ini kayak nyindir. Intinya dia bilang gini, kontrak Skriniar itu berakhir musim depan, musim panas depan. Kalau mereka atau Inter berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan 80 juta untuk Skriniar, mereka itu delusional, karena delusi itu. Tapi ya namanya juga Inter. Jadi delusi itu udah biasa, sudah kemungkinan memang delusional. Ada, weh, aku pingin sautin. Kita nggak ngotot pingin jual Skriniar. Kalau PSG nggak mau ambil Skriniar 80 juta atau 70 juta, ya udah nggak apa, bagus lagi kita simpan, kita perpanjang kontraknya, udah pensiun di Inter aja Skriniar. Semua happy kan? Fans happy, Marotta happy, Simone Inzaghi juga happy kan? Macem-macem aja. Nah itu soal keterkaitan dengan PSG ya. Kemudian ini Chelsea, ini kemarin beritanya tapi sesudah aku live. Jadi proposal 5 jutanya Inter itu ditolak sama Chelsea ya. Ya masuk akal lah ditolak, bayangkan dari 25 juta sama Chelsea diturunin jadi 10 juta. Ini Marotta tega bener nawarnya 5 juta, setengah dari 10 juta. Tapi both clubs want to find agreement, Gianluca Di Marzio reports. Jadi walaupun itu 5 juta ditolak, tapi nolaknya tuh kayak, ya saya tolak tapi kita mau lanjutin negosiasi gitu. Kita mau menemukan kesepakatan. Jadi kalau dia mintanya 10, kita ngasih 5 juta, ya mungkin tengah-tengahnya. Anggaplah 8 juta atau 7 juta. Which is very good deal. Itu deal yang sangat bagus untuk pemain sekelas Lukaku. Aku yang awalnya nggak semangat, tapi kalau 7 juta, ambil Pak.
ambil. Ini karena ada kaitan juga dengan komentar dari Totti. Tapi ntar dulu sebelum itu, ini di Gazzetta dello Sport itu mereka sudah pasang ini di halaman depannya, Arriva Lukaku. Arriva itu he arrives, dia tiba. Lukaku pakai seragam Inter. Jadi ini sudah deal, tinggal tanda tangan aja. Perkiraanku paling 8 juta atau 7 juta, enggak, kayaknya 8 juta sih perkiraanku. Ini di bawahnya tuh Inter here we go, sudah here we go, udah pasti jalan kan. Jadi artinya itu akhirnya foundation laid for a dry loan. Kalau dry loan itu artinya nggak ada kewajiban untuk membeli. Ya bagus juga, ya benar-benar minjem lelean gitu. Ini ada komentar yang menarik dari Totti. Totti bilang gini, Dybala sebenarnya menginginkan Roma. Dybala wanted Roma. My advice to Zaniolo, tapi yang bagian Zaniolo-nya nggak usah kita bahas ya, karena ini lagi ngomongin Inter. Jadi menurut Totti, sebenarnya Dybala akan lebih terbuka untuk bergabung dengan Roma daripada Inter. Tapi kemudian dia bilang ini, but I know how things went and it wasn't all up to him. Jadi, tapi aku tahu gimana keadaannya dan itu tidak sepenuhnya sesuai keinginan Dybala. Maksudnya nggak terserah Dybala. Ini dia kayak menyiratkan ada pihak lain yang mempengaruhi keputusan Dybala. I know how things went and I'm still in contact with him now, but I think it's over. Jadi aku tahu gimana kejadiannya dan aku juga masih kontak-kontakan sama Dybala, tapi kayaknya sekarang udah berakhir. Maksudnya kemungkinan Dybala untuk join Roma udah berakhir ya. Nah, yang agak membagongkan itu komentar berikutnya. It wasn't all up to Dybala. If it did depend only on him, we would have had good chance. Jadi itu nggak sepenuhnya terserah Dybala. Kalau itu full Dybala yang memutuskan, kita akan ada kesempatan yang bagus untuk signing Dybala. Kok kayaknya aneh ya? Siapa dong yang ini? Masa agennya yang maksa, wah kamu join Inter aja? Nggak mungkin dong, agen itu kan kerja diperintah sama pemain. Kalaupun mungkin, jika memang benar kayak gitu, mungkin ibunya Dybala, karena tempo hari sempat ada gosip tapi nggak terlalu yakin bener apa enggak, itu katanya ibunya yang ngebet biar Dybala join Inter. Ini terus ada gosip juga bahwa Dybala join Inter karena kalau dia join Inter, kesempatan dia untuk balas dendam ke Juve itu lebih gede dibandingkan kalau dengan Roma, karena ya tahulah timnya Inter lebih kompetitif dibandingkan Roma kan itu. Jadi antara dua kemungkinan itu, antara orang tuanya terutama ibunya yang pingin banget biar dia join Inter, atau memang karena dari ambisi pribadinya dia biar bisa balas dendam sama Juve gitu sih kalau menurutku. Kenapa ini muncul statement bukan sepenuhnya terserah Dybala. Yang menarik adalah komentar berikutnya. Dybala's creativity and physical strength of Lukaku would be a top pairing. All coaches would love to have those two together. Ini Totti kayak udah Dybala duet sama Lukaku. Hey, kita punya Lautaro Martinez. Enak aja. Lukaku itu baru datang, harus mulai dari bawah. Gak bisa ujuk-ujuk langsung minta jadi tim inti. Dybala juga kayak gitu. Walaupun bener omongnya dia, kreativitas Dybala dan kekuatan fisik Lukaku itu akan menjadi pasangan yang sangat menakutkan lah. Dia bilang ini, so that would be an atomic attacking line up. Jadi kayak atomik, wih gila, atomik kok, emangnya bom atom. Nah masalahnya kembali, sekarang kita ada 3 penyerang yang kategori super lah, Lautaro Martinez, Dybala dan Lukaku. Tapi menurutku yang harus jadi pilihan utama itu Lautaro Martinez. Pertama, karena dia sangat setia di Inter. Lukaku dia baru habis melakukan kesalahan kan. Dia kan baru saja mengkhianati kita. Dia minta ke Chelsea, katanya ingin gabung dengan tim impiannya. Sekarang mau balik ya sorry, nggak bisa. Ujung-ujung minta jadi tim inti. Jadi kalau kita tetap dengan 3-5-2, maka itu harusnya Lautaro dengan Dybala, itu Argentinian connection, atau Lautaro dengan Lukaku. Lautaro dengan Lukaku ini sudah terbukti dan teruji di era Conte. Walaupun era Inzaghi dan Conte sistem permainan kita itu beda banget. Ini cuma ininya aja yang sama.
formasinya aja yang sama, tapi kalau kawan-kawan memperhatikan gimana permainan kita musim lalu, 2 musim lalu dengan permainan kita musim lalu, pasti tahu apa yang aku maksud bahwa beda banget permainannya. Jadi duet ini di tangan Inzaghi belum terbukti. Sedangkan di sisi lain masih ada Joaquin Correa. Korea di dekat-dekat akhir musim penampilannya mulai meningkat drastis. Plus Korea ini anak emasnya Inzaghi. Jadi Lukaku, sorry, kamu memang berjuang sangat keras untuk bisa balik ke Inter, tapi tidak serta-merta dapat posisi tim inti. Kecuali kalau Inzaghi merubah ininya jadi 3-4-1-2. Itu sih kesempatan mereka bertiga bisa main sekalian. Oke. Nah, kemudian sekedar ini aja. Lukaku and Dybala in, jadi ini masih dari Football Italia. Dzeko and Alexis Sanchez out for Inter. Jadi Alexis Sanchez kan kita udah memang dari belum kelar musim juga udah kabarnya kenceng dia bakalan out. Cuma Dzeko nih, karena terus terang aja Dzeko nggak dapat tempat. Pertama dia itu kayaknya nggak bakalan rela jadi pemain rotasi. Kan dia bakalan jadi pilihan ke-5 karena Lautaro, kemudian Lukaku, Dybala, Korea, Dzeko. Karena kayak belakangan aja kan Korea yang lebih sering dimainin sama Inzaghi daripada Dzeko. Jadi kemungkinan Dzeko untuk dijual itu sangat besar. Walaupun mungkin bakalan dijual murah karena nggak masalah juga kan. Toh Inter dapatnya Dzeko gratis. Jadi ya kabar terakhir kan Fiorentina yang sangat berminat dengan Dzeko karena mereka kehilangan Vlahovic. Mereka nggak punya striker yang bagus sekarang. Dan untuk levelnya Dzeko kalau dia main di Fiorentina tentunya masih oke banget lagi. Nah, di sisi lain ini yang menarik. Bosnia lawan Finland menang 3-2. Dzeko mencetak 2 gol, bukan cuma mencetak 2 gol, mainnya sangat bagus. Itu seolah-olah ini Dzeko sends Inter clear message with brace in Bosnia's 3-2 win over Finland. Italian media argue. Jadi ini kayak dia ngasih pesan, aku masih kayak gini loh mainanku. Yakin nih mau ngebuang aku begitu saja? Ya kayak gitu. Tapi aku tahu karena sudah banyak banget yang komen Intristi yang sering nonton channelku itu banyak yang udah nggak suka sama Dzeko. Kalau aku sih masih suka-suka aja karena ya beda lah, ini sudah sering kita bahas ya. Jadi kalau Dzeko di ini kayaknya banyak yang bakalan senang kalau Dzeko dijual lah. Oke, itu dulu konten hari ini. Berarti dengan ini sudah 3 hari berturut-turut bikin konten. Plus ada live-nya juga. Wih gila, produktif banget Ngomin Pak. Pokoknya minggu depan dinanti ya kejutan dari Ngomin. Oke, ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.